Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang iPhone 13 yang apakah masih worth it kalau kita beli di tahun 2024 teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu, ini kan iPhone 15 udah rilis tahun kemarin, dan di 2024 ini bakal rilis iPhone 16 teman-teman ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 13 gue yang gue beli bulan Agustus teman-temannya, tanggal 4. Jadi 2 hari lagi ini tepat setengah tahun guys. Jadi luar biasa banget ya, selama setengah tahun ternyata gue belum nemuin yang namanya permasalahan teman-temannya. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas apakah masih worth it untuk membeli iPhone 13 di tahun 2024 teman-temannya. Nah, untuk menjawab hal ini sendiri sebenarnya ini kita harus pakai dulu teman-temannya, tergantung kita pakainya kayak gimana baru kita bisa menilai teman-teman. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu cuma berdasarkan dari kata orang, karena kata orang kan belum tentu terjadi di kita. Kalau misalkan dia iPhone 13-nya lancar, tapi siapa tahu di tempat kita atau pas kita pakai, device yang kita pakai itu ternyata nggak sebagus yang kita pikirkan. Atau sebaliknya, di saat orang lain merasa iPhone 13 itu nggak bagus, tapi pas kita pakai itu ternyata bagus. Nah, jadi yang namanya pendapat itu kan beda-beda. Cuma di sini gue akan share dari pengalaman gue secara pribadi teman-teman. Jadi ini murni dari experience gue, bukan experience orang lain, bukan nanya-nanya ke orang teman-teman ya. Jadi untuk informasi, ini tuh gue beli di iBox teman-teman ya. Ini gue beli di iBox Kuta Square Bali. Kotaknya seperti ini, dan gue tuh cuma dapat ini aja teman-teman ya. Kita buka langsung. Nah, ini aja nih, dapat ya seperti ini, kitab suci, ada juga logonya, stiker logo seperti ini teman-teman ya. Nggak ada lagi yang lain. Kitab suci seperti ini aja adanya. Jadi ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini dianya. Dan juga ini cuman kabel datanya teman-temannya, ini belum gue pakai sama sekali, dan ini aja sih yang didapetin. Nah, oke, kotaknya juga tipis, jadi ini udah tipikal tipis teman-temannya. Dan untuk unitnya seperti ini, karena ibu bos suka warna hijau, kita beli warna hijau. Nah, jadi di sini selama dipakai selama setengah tahun sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau boleh jujur, performa puncak itu lagi gua rasakan sekarang di iOS 17.3. Ini gua ngerasa memang kalau untuk di 17.3 itu semua performanya Yahoo, baterainya oke, dan ini lagi puncak performanya sih, ini yang gue rasakan teman-temannya. Nah, kalau untuk dari bentuknya iPhone 13 tuh seperti ini, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat sendiri, ini dia memang ngotak seperti ini, seperti iPhone 5 teman-temannya. Jadi untuk iPhone 5 sendiri kalian bisa lihat sendiri, ini kan dia ngotak seperti ini. Nah, ini kalau kita compare seperti ini, nah ternyata antara iPhone 5 dengan iPhone 13 itu memang nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya kalau untuk dari ketebalan diameternya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini untuk iPhone 13 sendiri dengan iPhone 5 gua rasa sama-sama aja ya kalau untuk lebarnya ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Nah, artinya untuk iPhone 13 sendiri mulai dari iPhone 12 memang itu mulai mencontoh lagi desain lama seperti di iPhone 5 ini teman-teman. Ini 5S guys ya, sorry. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau untuk tipisnya itu memang sangat tipis ya dibandingkan dengan iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max yang melengkung. Sejak dari iPhone 12 itu dia udah mulai agak tipis dan ngotak teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 13 gue sendiri itu untuk garansinya tuh masih ada sampai Agustus 2024. Jadi tepat 2 hari lagi, ini sudah 6 bulan pemakaian teman-teman ya. Nah, jadi untuk baterai health sendiri itu ada di angka 99%. Jadi selama setengah tahun itu gua habis baterainya itu 1% teman-teman ya. Nah, tapi katanya kalau misalkan kita udah drop ya untuk baterai health-nya untuk pertama kali, untuk beberapa bulan selanjutnya itu akan boros ya. Itu memang pernah terjadi teman-teman ya di iPhone 11 gua, tapi kalau untuk di iPhone 13 ini masih dalam tahap harus gua buktikan benar atau enggak teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk dari sisi performa teman-teman. Kalau untuk dari sisi performa memang ini gue ngerasa memang nggak ada masalah sama sekali, apalagi kita ini tipikal orang yang nggak main game yang berat-berat banget teman-teman. Jadi kita sebatas main game Clash of Clans, kita sebatas main game Hay Day seperti ini. Jadi kalau untuk game-game ringan ini pun sebenarnya nggak ada masalah. Main Mobile Legends masih oke, main Genshin Impact juga masih bisa, lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Overall kalau untuk main game-game berat sebenarnya semuanya masih bisa teman-teman. Tapi seperti yang pernah gue rasakan sebelum-sebelumnya,
iPhone itu memang rata-rata kalau kita paksa untuk main game-game yang berat itu memang dia bagus ya performanya, cuman dia cepat panas teman-teman ya. Nah, dan di iPhone 13 ini sendiri nggak gue pungkiri memang dia memang untuk panasnya tuh berasa ya kalau misalkan kita main game-game berat. Nah, itu pernah gue coba dulu main Genshin Impact, memang Mobile Legends gue post, memang performanya bagus teman-teman, tapi untuk panasnya juga berasa. Tapi kebetulan karena gue tuh bukan tipikal orang yang suka main game yang berat-berat, gue cuma main game ringan seperti ini, jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah, kalau kita ke sisi layar, kalau untuk iPhone 13 sendiri ini memang layarnya itu sudah OLED dan tajam banget teman-teman ya. Dan di sini memang untuk refresh rate-nya itu masih 60 Hz, belum 120 Hz teman-teman. Jadi bagi gue secara pribadi yang memang belum nyobain refresh rate yang 120 Hz, gue masih tetap nyaman-nyaman aja. Tapi gue nggak tahu setelah gue cobain iPhone dengan refresh rate yang di angka 120 Hz, mungkin gue baru bisa nemunya namanya perbedaan teman-teman. Jadi kalau misalkan masih 60 Hz ini gue masih ngerasa nyaman-nyaman aja guys ya. Nah, sebenarnya kalau hanya untuk scroll-scroll YouTube, scroll-scroll IG, nonton TikTok, belanja online, main game ringan, nelpon, chat, edit di Canva, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Cuma memang mungkin kalau kalian yang memang udah terbiasa dengan refresh rate yang 120 Hz, memang mungkin nggak terbiasa dengan yang 60 Hz ini teman-teman. Tapi bagi gue secara pribadi masih bagus banget guys ya. Nah, balik lagi ke kalian yang nanya, bang tapi kan iPhone 13 tuh isu green screen, emang nggak takut bang nanti kena green screen? Nah, setahu gua teman-temannya memang dari fakta yang ada untuk isu green screen itu memang iPhone 13 juga mengalami, tapi kecil persentasenya dibandingkan dengan varian Pro dan Max teman-temannya. Jadi 13 Pro dan Max, 14 Pro dan Max itu lebih banyak ya untuk kena green screen dari kasus-kasus yang udah pernah terjadi. Tapi kalau untuk di iPhone 13 sendiri itu relatif lebih kecil, apalagi untuk panelnya sekarang udah diganti teman-teman. Jadi penyebab iPhone 13 tuh kena green screen karena kan panelnya menggunakan panel BOE teman-teman. Jadi setelah diganti dengan menggunakan LG atau Samsung lagi, relatif lebih kecil kemungkinan kena green screen-nya. Relatif lebih kecil di sini maksudnya bukan berarti 100% iPhone 13 itu aman dari green screen, enggak, tapi dengan menggunakan panel LG atau Samsung relatif lebih kecil ya peluang terkena green screen-nya, karena untuk kualitasnya memang sudah teruji untuk panel LG ataupun Samsung teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk unit gue itu kelahiran tahun 2022, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk unit 2022 ke atas itu sudah diganti dengan panel LG atau Samsung. Tapi gue pernah dapat komentar dari salah satu subscriber gue yang komen di komentar YouTube bahwa untuk unit 2023 pun dia masih kena green screen. Jadi tidak menampik bahwa green screen itu memang masih ada lah mungkin kejadian, tapi udah nggak banyak lagi teman-temannya. Karena pas masih menggunakan panel BOE pun sebenarnya nggak sebanyak itu. Jadi pas udah ganti ke panel LG dan Samsung, gua rasa ya relatif kecil banget kemungkinan untuk terkena green screen teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang kalau kita masuk dari sisi kamera teman-temannya, kameranya memang menurut gua secara pribadi nggak ada upgrade yang terlalu besar ya. Untuk resolusinya masih tetap 12 megapiksel menurut gua secara pribadi teman-temannya. Nah,
Jadi yang gua rasakan dari iPhone 13 ini memang kalau untuk urusan kamera, video ya untuk bikin konten, nge-record itu masih bagus banget ya. Untuk kamera belakang, kamera selfie itu semuanya masih oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah, bagi gue secara pribadi memang untuk iPhone tuh rata-rata kualitas kameranya tuh bagus banget selama kameranya masih original menurut gua. Dan ini buktinya adalah untuk iPhone 5s ini sendiri untuk kameranya tuh juga masih bagus banget. Jadi apalagi untuk iPhone 13 ini teman-temannya yang menurut gua secara pribadi adalah best model terbaik untuk tahun 2024 dan 2 tahun ke depan lagi. Jadi iPhone 13 ini digadang-gadang bakal menggantikan posisi iPhone 11 yang menjadi rajanya di 3 tahun kemarin teman-temannya. Nah, jadi mulai dari 2024 ini iPhone 13 ini akan menjadi raja best model yang bakal banyak dibeli sama orang-orang teman-temannya. Kenapa? Karena satu, performanya yang memang bagus banget, dan kedua harganya itu udah masuk akal. Yang menurut gua lo bilang mahal, ya sebenarnya udah nggak terlalu mahal lagi dibandingkan dengan awal keluar teman-temannya. Jadi untuk iPhone 13 ini sendiri teman-temannya, kalau untuk ditanyakan ke gua 2024 ini masih worth it atau enggak, justru 2024 ini nih adalah tahun puncak untuk iPhone 13 ini, harus kalian pinang teman-temannya. Nah, mungkin sekian aja sih gitu tentang iPhone 13 ini, apakah masih worth it dibeli atau enggak. Dan untuk sekarang untuk iPhone 13 sendiri itu udah di bawah 11 juta harganya untuk varian terendah di 128 GB. Kadang-kadang dibeli-beli malah gue sering lihat untuk iPhone 13 itu dia ada kasih diskon sampai 10,2 juta teman-temannya. Jadi dapat diskon sekitar 300-400 ribu teman-temannya. Nah, itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-temannya. Semoga hasil sharing gue ke kalian ini bisa menjadi gambaran ke kalian untuk menentukan apa sih gadget kalian yang bakal kalian beli ke depannya di tahun 2024 ya teman-temannya. Kalau misalkan kalian pakai iPhone 12, gue sarankan kalian langsung upgrade ke iPhone 14 Pro, karena 12 ke 13 sendiri menurut gue secara pribadi memang nggak terlalu berasa sih ya kalau untuk upgrade-nya. Kalau kalian dari iPhone 11 ke bawah, kalian upgrade ke iPhone 13 itu berasa banget. Tapi kalau kalian user iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max ya kalian langsung ke iPhone 14 Pro aja teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.